Pertama harus ada yang namanya adalah judul, ya. Judul, kemudian Anda berikan nama, kemudian institusi. Itu yang menurut saya penting. Ya, jadi judul yang memang menjadi sudah secara formal ditetapkan. Yang kedua adalah problematika. Problematika ini menjadi hal yang penting karena disitulah tolok ukur dari apakah problematika itu ada. Biasanya dimulai dari hal yang umum. Ya, kalau kita bicara tentang perilaku kerja kontraproduktif sebagai problematika, maka harus ada konsep secara umum bahwa SDM itu penting. Jadi SDM itu merupakan elemen utama, aset utama dalam organisasi, perusahaan, maupun pemerintah. Ini harus dimunculkan dulu secara umum. Ya, karena kita bicara mengkaji tentang yang disebut sebagai perilaku kerja kontraproduktif. Maka kita memulai dari konsep SDM secara umum. Bahwa sumber daya manusia itu sangat menentukan. Gitu. Sumber daya manusia itu aset yang penting. Gitu. Kemudian Anda munculkan problematika. Ini penting, secara umum penting, tapi pada kenyataannya beda. Gitu. Yang saya katakan sebagai desain dan desolin. Bahwa harusnya seperti ini, kenyataannya tidak selalu. Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua, jangan mengatakan semua ya, tidak semua SDM itu mampu berperilaku produktif. Ada banyak kasus penyimpangan yang dilakukan oleh ASN. Salah satunya, dukungan data ini data ini. Salah satunya pada laman resmi Setcap yang diketahui bahwa laporan dari Menpan RB itu menyidangkan 47 kasus PNS yang bolos hingga ratusan hari kerja, melakukan pungutan liar, pemalsuan dokumen, tidak patuh pada ketentuan kerja, tidak melakukan tugas kedinasan. Sekali lagi, kita fokus pada problemnya, yaitu perilaku kerja kontraproduktif, kemudian kita bicara SDM secara umum, kemudian bicara tentang problematika. Jadi ternyata tidak semua orang berperilaku produktif. Ada juga yang berperilaku kontraproduktif. Dasarnya apa? Riset, laporan. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa perilaku kerja yang seperti ini yang disebut sebagai perilaku kerja kontraproduktif. Clear. Jadi problematikanya jelas. Nah, tuh. Kita tidak usah bicara dulu tentang penyebabnya, apa itu dukungan organisasi, apa itu kepuasan. Jangan dulu, kita bicara di perilaku kerja kontraproduktif. Karena itulah yang menjadi yang disebut sebagai riset question, pertanyaan riset, yang menjadi fokus problem. Ya, itu problematikanya. Baru kemudian, perilaku kerja kontraproduktif, kita cari teorinya. Tidak usah semua diungkapkan kalau dalam presentasi. Tapi hal yang memang menurut Anda dari berbagai hal, dari berbagai definisi perilaku kerja kontraproduktif, itu yang menurut Anda paling pas, paling sesuai, dan nanti akan dijadikan acuan. Ini harus ada ini. Harus ada konsep teori, ini konsep teorinya Y dulu kan. Fox, Spector, dan Myers mengatakan bahwa perilaku kerja kontraproduktif adalah perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk merugikan organisasi maupun anggotanya seperti agresi, pencurian, kegagalan instruksi dengan sengaja,
mengerjakan kerjaan tidak benar, dan sebagainya. Apa faktor atau perilaku kerja produktif itu disebabkan oleh apa? Langsung dimunculkan di sini. Ini yang disebut sebagai penyebab. Perilaku kerja kontraproduktif itu adalah akibat, maka kita harus cari sebabnya. Sebab ini disebut sebagai variabel X, variabel independen, variabel bebas. Sementara perilaku kerja produktif ini disebut sebagai variabel apa namanya, variabel Y. Dan coba kita lihat alur berpikir ini disebut sebagai, nanti kita akan juga belajar, ada nanti kalau mau lanjutkan ke S3, itu ada yang disebut sebagai state of art. State of art itu cara berpikir secara konseptual. Dengan melihat judul ini, maka problemnya itu adalah yang disebut sebagai variabel Y. Variabel Y itu adalah ditetapkan di sini adalah perilaku kerja kontraproduktif. Pegawai aparatur berarti harus ada unsur SDM di sini dan harus ada unsur ASN kan, karena yang fokus risetnya adalah pada ASN. Maka dimunculkanlah realitas, dimunculkanlah data, dimunculkanlah fakta bahwa problematika itu ada gitu. Kita tidak mengada-ada, kita tidak hanya teoritis saja, tapi ada gitu. Misalnya psychological well-being pada guru PAUD muncul gitu. Bisa berdasarkan observasi, bisa berdasarkan penelitian lain, bisa berdasarkan data dan sebagainya. Inilah yang menjadi hal yang sangat penting untuk menetapkan bahwa oh ternyata problem ini harus diteliti. Lalu kemudian kita bicara teori. Yang mau diteliti adalah perilaku kerja kontraproduktif tadi. Maka harus ada konsep teorinya. Setelah konsep teorinya ada, yang kedua adalah kira-kira perilaku kerja kontraproduktif itu penyebabnya apa? Ini disebut sebagai variabel Y, jadi selalu fokusnya pada Y. Yang akan banyak Anda ulas, yang paling banyak Anda cari teorinya adalah variabel Y-nya. Karena variabel Y-nya itulah yang akan dicari. Kenapa orang berperilaku kerja kontraproduktif? Kenapa orang stres? Kenapa PWP-nya rendah? Kenapa orang adiksi? Kenapa orang berperilaku tidak sehat? Kenapa orang ini? Kekuatan dari riset itu adalah pada saat kita mampu memunculkan bahwa ini problematika, ini yang harus dijawab, ini yang jadi persoalan, ini yang jadi masalah, gitu ya. Baru kemudian kita bicara Y-nya apa, dibahas dulu. Baru kemudian Y ini dari berbagai teori menemukan bahwa Y ini banyak disebabkan oleh apa? Kepuasan kerja. Kepuasan kerja apa? Harus ada konsepnya. Dukungan organisasi. Apa? Nah, ini kan baru teori. Baru kemudian dimunculkan penelitian-penelitian yang menunjang keterkaitan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Kita lihat misalnya persepsi dukungan organisasi dalam kerja. Kepuasan kerja terhadap perilaku kontraproduktif. Persepsi dukungan organisasi terhadap perilaku kontraproduktif. Kepuasan terhadap perilaku kontraproduktif. Jadi menguatkan. Jadi ini asumsi, tapi ini dikuatkan oleh hasil riset. Jadi dalam konteks riset itu, apapun yang kita katakan, itu harus ada dukungan datanya, dukungan faktanya, dukungan risetnya, dukungan kajian-kajiannya. Ini kan semakin memperkuatkan, oh ternyata ada loh secara konsep teori itu, riset-riset yang mendukung sebelumnya, bahwa ternyata
perilaku kerja kontraproduktif itu dipengaruhi oleh persepsi tujuan organisasi dan juga oleh kepuasan kerja. Setelah hubungannya ini fix, ada dukungan data, fakta, maka muncullah yang disebut sebagai hipotesis. Hipotesis bisa X1Y, X2Y, bisa X1, X2Y, bisa apapun gitu. Terserah gitu. Ya. Jadi hipotesis tergantung. Memang kita menginginkan mencari hubungan X1, X2 dengan Y, atau kita X1Y saja, X2Y saja. Ya. Itu sangat tergantung pada konsep berpikir yang kita miliki. Ya. Kemudian, kalau kita mengkajinya dua hubungan, ya, jadi misalnya gini, ini sebenarnya ada hipotesis yang ketiga juga, ini kedua. Tiga. Ini ada hubungan antara X1, ini adalah POS, persepsi terhadap dukungan organisasi, PDO, dan kepuasan kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif. Ya, ini kalau kita lengkapi lah ya. Kalau kita pengen lebih lengkap lagi, nanti bisa menggunakan analisis regresi. Yang pertama, hubungan yang besar dulu, ada hubungan antara persepsi terhadap dukungan organisasi dan kepuasan kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif. Kalau ini tidak perlu, poin satu ini tidak perlu negatif positif. Karena dalam regresi tidak perlu yang disebut sebagai hubungan yang berarah. Tapi kalau melihat hubungan dua variabel, X1 dengan Y, ya, persepsi terhadap hubungan organisasi dengan perilaku kerja kontraproduktif Y, X1Y, maka harus ada positif negatifnya ini. Coba kita lihat. Hubungan negatif itu artinya apa? Semakin positif persepsi terhadap dukungan organisasi, maka akan semakin menurunkan perilaku kerja produktif. Sebaliknya, semakin negatif persepsi terhadap dukungan organisasi, akan semakin meningkatkan perilaku kerja produktif. Karena apa? Hubungannya negatif. Kalau positif, beda lagi. Kalau positif, persepsinya naik, perilaku kontraproduktifnya naik, gitu kan? Tapi kalau ini kan secara konsep kan semakin dia itu mempersepsikan organisasi memberi dukungan, maka perilaku kerja kontraproduktifnya juga menurun kan? Perilaku kerja yang cenderung mengarah ke kejahatan kan menurun. Ya, begitu juga terkait dengan kepuasan kerja. Kenapa negatif? Karena secara konsep penelitian-penelitian sebelumnya itu menunjukkan ada hubungan negatif. Jadi dasarnya adalah riset-riset sebelumnya ini. Riset sebelumnya mengatakan bahwa ada hubungan negatif antara kepuasan kerja dan perilaku kerja kontraproduktif. Semakin tinggi kepuasan kerja, semakin orang itu puas, maka akan semakin menurunkan perilaku kerja kontraproduktif. Ya, perilaku apa perilaku kerja kontraproduktif ini? Agresif, mencuri, ya, mengerjakan pekerjaan tidak benar, kan gitu. Ya. Clear. Kemudian gimana metode penelitian yang paling penting? Pertama adalah subjek, yang kedua bagaimana pengukurannya. Maka harus Anda menemukan ini. Perilaku kerja, jadi tidak semuanya harus dituliskan. Ya, lebih baik seperti ini, tapi yang kita omongkan banyak. Ya, jadi misalnya saya katakan gini, perilaku kerja kontraproduktif diukur dengan skala perilaku kerja kontraproduktif yang menggunakan 5 dimensi perilaku kerja kontraproduktif. Menurut siapa? Harus pasti. Robinson, Bennett, dan Spector. Tahun berapa? Yakni abuse, production deviance, sabotage, theft, dan withdrawal. Artinya, ini Anda harus apa? Abuse itu apa sih? Production deviance itu apa sih?
Sabotase apa sih? Theft apa sih? Withdrawal apa sih? Gitu. Harus disebutkan. Kalau Anda sudah melakukan uji coba, sebutkan uji coba. Dibuat 14 item, ternyata gugur. Uji coba pada 13 subjek. Sementara itu, X1, misalnya ya, X1 yaitu persepsi dukungan organisasi diukur dengan skala persepsi dukungan organisasi dengan menggunakan teori Rhodes dan Eisenberger. Ya, yang muncul, yang aspeknya adalah fairness, supervisor support, organizational reward, dan job condition. Ya. Anda bisa mengatakan karena ini saya membuat alat sendiri, kemudian saya uji coba dengan 32 subjek, maka ada 32 item yang digunakan dan ada 8 yang gugur. Artinya dari 11 ini berarti ada 40 item yang Anda buat kan. Skala kepuasan kerja diukur dengan apa? Skala kepuasan kerja. Berdasarkan pendapat dari Lutyens. Ya, aspek-aspeknya adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, kecepatan promosi, pengawasan, dan dimensi rekan kerja. Clear. Siapa subjek penelitiannya? 200 ASN di kota X. Penelitiannya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, konsep berpikirnya kita tata dulu. Ada judul, ya, kemudian ada problematika, penguat dari problematika, data-data atau fakta atau problem itu penting, gitu. Kemudian muncullah yang disebut sebagai problematika itu adalah Y-nya. Y-nya itu kemudian dimunculkan dalam bentuk konsep dasarnya. Jadi nanti di bab 1 harus ada satu definisi terkait dengan Y-nya, definisi kepuasan kerjanya, dan definisi dengan organisasi. Nanti diulangi, nggak apa-apa diulang di bab, nggak masalah. Tapi ambil konsep konstruk yang paling banyak digunakan oleh para ahli, para peneliti. Ya, di situ disebutkan, oh Y-nya itu perilaku kontraproduktif. Konsep dari perilaku kerja kontraproduktif secara psikologis itu ini. Ya, kemudian Anda berasumsi bahwa menurut saya faktor penyebab atau X-nya itu ada dua. X-nya banyak kan, tapi saya hanya fokus pada dua, yaitu kepuasan kerja dengan organisasi. Apa itu kepuasan kerja? Dan apa itu dukungan organisasi? Itulah menurut pandangan ahli. Baru kemudian, apa buktinya mereka ada hubungan? Munculkan bahwa ternyata X1 dan X2 itu memiliki hubungan dengan Y. Berdasarkan penelitian siapa? Anggoro Suwolariyadi, Dinda Arisa, Emmanuel Yolanda. Sehingga secara konsep, maka selalu saya katakan, cari jurnalnya, cari penelitiannya. Ya. Secara konsep mungkin. Kalau kita lihat, coba kita lihat. Apa namanya, jurnal-jurnalnya, itu yang memang apa namanya, waktu itu kan penelitian tahun 2021, 2022 ya. Jadi minimal 4 tahun lah ya. 5 tahun. Nah, ini 2018, 2021, 2020 ambil riset-riset terbaru yang memang menunjukkan bahwa ini adalah penelitian-penelitian terbaru. Lalu kemudian kita bicara tentang hipotesis. Setelah hipotesis selesai, metode penelitian. Clear gitu. Kalau mau ditambah lagi, metode penelitian adalah analisis datanya pakai apa. Nah, gitu. Nah, ini maksud saya gini, dalam paparan akan berbeda dengan pada saat Anda itu menuliskan sesuatu. Asumsinya apa? Para penguji itu sudah baca tesismu, gitu ya. Anda sudah berikan tesisnya, sehingga yang ingin Anda keluarkan adalah ringkasan. Ringkasan dari seluruh itu. Pada saat seorang dosen penguji dan diberi tesis, maka pasti dia sudah membaca. Ada dua kemungkinan, dia tidak paham sehingga bertanya. Yang kedua, dia ingin mengkonfirmasi
ya, mengkonfirmasi apa yang sudah Anda tulis. Dua. Yang ketiga adalah mempertanyakan keabsahan dari apa yang Anda tulis. Ya, oleh karena itu, yang dimunculkan dalam paparan itu adalah pointers-pointers besarnya. Ya, pointers. Jadi kerangka berpikir ini juga akan seperti itu nanti, dari yang umum, kemudian ada problematika spesifik. Di problematika spesifik itu kemudian dimunculkanlah hasil-hasil data fakta, bukti, baru kemudian dikaitkan dengan variabel lain, kemudian dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian, maka muncullah hipotesis. Selalu seperti itu. Ya. Konsep riset itu selalu seperti itu. Kecuali kalau kita menggunakan kualitatif. Ya. Kualitatif tidak sampai pada hipotesis dan tidak perlu bongkar variabel. Kalau kualitatif lebih pada di sini. Ingin mencari sebuah fenomena. Ingin mencari jawaban sebuah fenomena. Kita kaji lebih lanjut lagi. Ini sudah ada skalanya. Ini reliabilitasnya. Kemudian analisis datanya. Jadi tidak perlu ditulis detail bahwa ini tidak perlu. Anda harus bisa mengungkapkan bahwa karena analisis datanya menggunakan analisis regresi, maka harus memenuhi dua hal, yaitu normalitas dan linearitas. Ternyata ditemukan bahwa datanya tidak normal dan datanya tidak linear, sehingga tidak memungkinkan adanya uji parametrik. Maka berikutnya, maka berdasarkan hasil uji asumsi bahwa data penelitian tidak memenuhi uji asumsi normalitas maupun linearitas, sehingga analisis datanya menggunakan analisis non parametrik, yaitu Spearman-Rho. Hasilnya seperti ini. Jadi lebih banyak kita mengeksplorasi ucapan. Ya. Jadi sampai di sini tidak perlu salahnya bagaimana, kemudian ini nanti akan ditanyakan. Akan ditanyakan. Kalau korelasinya sudah terbukti, misalnya. Nah, ini ada konsekuensi teoritis dan ada konsekuensi praktis. Apakah riset itu punya dampak secara teoritis sebagai pengembangan ilmuwan, ataukah punya dampak-dampak yang praktis sebagai bagian dari sebuah intervensi tertentu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, clear. Jadi tidak perlu sebenarnya waktu 10 menit gitu. Pada saat saya mengatakan 10 menit, berarti pointers yang dikemukakan, bukan seluruh isi dari tesis. Ya. Kalau seluruh isi dari tesis yang diungkapkan nggak cukup pasti. Ya, sekali lagi, yang pertama, orang penguji sudah bawa tesis. Apa yang harus dijelaskan satu persatu kan? Tapi hal-hal yang umum harus dijelaskan. Dan untuk menunjukkan kerangka berpikir Anda dari problematik yang umum sebagai SDM, sebagai ASN, yang memang menjadi aset, ternyata kemudian ada problem, aset itu, SDM itu penting, tapi ternyata tidak semuanya berperilaku positif. Gitu, misalnya. Maka muncul ya, perilaku kontraproduktif apa? Ini dimunculkan. Jadi saya berharap nanti teman-teman sekalian bisa memahami dengan baik sebuah proses kerangka berpikir dari sebuah judul, ya, apapun namanya, judulnya apapun namanya, pasti yang terakhir itu adalah Y. Ya, yang pertama dan kedua itu bisa variabel X1, X2, atau bisa juga dia sebagai variabel covariable atau moderator variable. Itu sebenarnya sangat tergantung pada konsep teori yang Anda miliki. Jadi itu ya, artinya ini sebuah pembelajaran lah bahwa dalam menjelaskan sesuatu itu sistematika menjadi bagian yang penting. Sistematika berpikir menjadi bagian yang penting. Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan
kemampuan kita untuk membuat kerangka berpikir itu menjadi tolok ukur penting berpikir ilmiah. Contoh misalnya gini, ini akan penting nanti, ke depan nanti pada saat Anda melakukan kajian-kajian, misalnya gini, ada kasus misalnya seorang polisi bunuh diri. Ya, problematik ini. Artinya, seharusnya seorang polisi terlatih menggunakan senjatanya untuk melakukan penertiban. Tapi ternyata digunakan sendiri untuk bunuh diri. Berarti kan ada something wrong ini. Jadi bunuh diri sebagai problematika. Bila tambah, oh di kasus ini ada, oh ternyata banyak kasusnya ini. Ini kita perlu kaji. Nah, kira-kira kenapa mereka bunuh diri? Saya, ya. Ini karena ternyata ada mengatakan stres. Ya, mereka stres. Kemudian work overload atau ada problematika keluarga misalnya. Ya, dari situ Anda mencari tahu kira-kira apa. Ya, sehingga pada suatu saat Anda itu nanti ditanya oleh media, ditanya oleh koran dan sebagainya, cara berpikirnya harus seperti itu. Ada problem ini tidak hanya satu tapi banyak kasus-kasus. Memang kasusnya satu, tapi ada coba cari-cari kasus. Oh, ternyata kasusnya banyak. Ya, sehingga bunuh diri itu menjadi suicide itu menjadi sebuah problem. Terus kira-kira kenapa suicide? Anda cari. Ternyata sebabkan A, B, C, D. Oh, kira-kira dalam konteks polisi tadi, konteksnya apa yang paling menimbulkan problematika? Ya, lalu kemudian mencari tahu kira-kira evidence base-nya apa gitu. Riset-riset yang terkait dengan itu apa gitu. Teman-teman sekalian, saya waktu kemarin di Brunei pada saat menangani kasus seorang TKW yang didakwa membunuh bayinya. Ya. Jadi dia itu berangkat berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Dia itu tidak mengaku bahwa dirinya itu hamil. Kemudian kehamilannya bertambah besar. Berkali-kali dilakukan cara untuk menggugurkan tapi tidak gugur-gugur. Gitu. Sementara kalau ketahuan bahwa dia hamil, maka tidak boleh bekerja sebagai TKW kan. Kalau dia tetap nekat menutupi itu, kemudian sampai akhirnya dia melahirkan dan kemudian ditemukan bahwa bayinya meninggal di kamar mandi. Ya, jadi kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kajian. Kenapa dia melakukan itu? Yang jadi problematika adalah dia sengaja atau tidak sengaja kan? Ya, kalau sengaja apa dasarnya? Kalau tidak sengaja apa dasarnya? Ya. Nah, kemudian dilakukanlah kajian-kajian dengan cara observasi, wawancara, kemudian tes, ya, sampai kemudian proses menyimpulkan memang tidak ada kesengajaan. Dasarnya apa? Kalau dia blooding, maka orang yang blooding itu terjadi penurunan kesadaran. Dasarnya apa? Riset. Jadi kami harus mencari riset-riset yang mendukung. Karena di pengadilan, utamanya pengadilan di luar negeri, itu mengharuskan bahwa pandangan-pandangan itu harus punya based on evidence atau evidence base. Mungkin siapa mengatakan ini? Dan itu saya lihat kedokteran itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang kuat sekali mengatakan itu. Jadi ada kasus-kasus tertentu misalnya, oh ini kematiannya karena apa? Ini berdasarkan apa? Riset sebelumnya. Berdasarkan apa ini? Berdasarkan data itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pada saat Anda kemudian sudah menetapkan bahwa variabel X1-nya ini, X2-nya ini, Y-nya ini, atau kalau eksperimen intervensinya ini, yang diintervensi ini, yang diinginkan perubahan ini, fokuslah pada riset tadi. Saat Anda mencari apa saja, saat Anda mencari buku apa saja, cari yang sesuai dengan variabel-variabel yang Anda teliti. Dari semua sisi, dari semua ya.
dari semua jurnal, dari buku, dari textbook, dari seminar, dari workshop, dari apapun yang kemudian memberikan informasi yang memadai. Pada saat saya waktu S2, S3 meneliti tentang gerakan mahasiswa, maka saya cari semua literatur tentang gerakan mahasiswa. Semuanya. Makanya saya katakan, pada saat Anda sudah mau menetapkan, oh saya mau meneliti PWB, oh saya meneliti stres kerja, oh saya meneliti tentang adiksi, oh saya meneliti ini. Fokus di sana. Karena pada saat Anda nanti merubah kerangka berpikir, itu sama Anda mulai dari nol lagi. Misalnya gini, di mata kuliah ini sudah yang penting lulus saja lah. Gitu. Yang penting lulus saja, yang penting secara konsep sudah ada, benar sudah. Nanti tesis berubah lagi aja. Tidak bisa seperti itu. Karena pada saat Anda merubah tesis, judul tesis dan judul proposal nanti ternyata ada judul proposal yang tidak Anda gunakan, Anda gunakan yang tesis. Maka Anda harus mulai nol lagi. Mulai dari titik awal lagi. Dan itu memberatkan. Tapi kalau Anda sudah, oh saya pengen kaji tentang adiksi internet, oh saya pengen PWB, ya sudah fokus di sana. Apapun yang Anda cek, saya itu kalau pergi kemana pun juga ya pada saat saya S2, S3. Pada saat kemudian ada buku gerakan mahasiswa, ditawarkan di FB atau apa, saya kejar itu. Saya cari itu buku itu. Ya, saya masuk ke, bahkan saya itu di Jalan Semarang sudah pernah, Praban dulu banyak sekali buku-buku itu saya pernah juga. Kalau di Jogja itu ada di Taman Pelangi, di beberapa tempat, kemudian depan SMP berapa itu. Saya datang, saya cari, saya tanyakan ke Bandung. Itu ada apa? Ada toko buku yang di tempat-tempat yang apa ya, buku-buku yang second itu. Saya cari. Jadi saya sekarang yang lain punya buku gerakan mahasiswa itu punya hampir 100 buku. Sehingga pada saat saya bicara apapun, saya akan bisa kaitkan. Oh, menurut konteks ini, menurut konteks ini, menurut konteks ini, menurut pandang ini, menurut pandang. Kan setiap pandangan bisa beda-beda. Melihat sebagai dalam konteks ini kan beda-beda. Dalam konteks di Belanda, dalam konteks di Inggris, dalam konteks di Amerika, dalam konteks di Indonesia, dalam konteks di Malaysia, misalnya. Semua punya. Itulah, makanya eh, apa dalam riset itu tidak harus semuanya kita kuasai. Tapi ada hal tertentu yang saya suka, yang saya punya ikatan emosional, dan saya setiap hari melihatnya, dan saya ingin cari jawabannya. Itu akan jadi sangat penting. Jadi, karena apa? Karena problematika itu satu, tapi penyebabnya kan banyak. Tapi kan kita dibatasi oleh 2 atau 3 penyebab kan. Misalnya stres. Kan penyebabnya banyak tuh, resiliensi, dukungan sosial dan sebagainya gitu kan. Ya, dari research itu kan banyak. Saya harus fokus juga ketika itu. Tapi saya berpikir ke depan nanti, saya ingin meneliti ini lagi, memperluas ini lagi, mengkaitkan ini lagi, ya, mencari faktor penyebab lain yang belum saya teliti. Stres itu kan penyebabnya banyak itu. Bisa karena dukungan keluarga, bisa karena pengaruh teman sebaya, karena ini. Atau misalnya kecenderungan perilaku kekerasan. Kan ada banyak variabelnya. Tapi kan pada saat sekarang menurut saya harus ada memaksimalkan 2 variabel bebas, ya. Atau saya punya satu cara strategi dalam eksperimen untuk menurunkan perilaku itu, kekerasan itu. Saya harus fokus di sana. Yang harus saya fokuskan apa? Variabel Y-nya. Maka saya tekankan pada saat Anda sudah menetapkan variabel Y-nya clear ini, Anda fokus pada itu. Jangan fokus pada variabel penyebabnya dulu. Fokus pada itu. Ini Anda harus cari bahwa ini memang penting. Bahwa variabel Y ini memang penting. Memang problem. Memang mengganggu. Memang harus diberikan jawaban. Memang harus
sesuatu yang akan dijawab. Itu adalah sebuah problem besar, tidak hanya pada satu kelompok, tapi banyak kelompok dan sebagainya. Itu ya. Kita istirahat asyar. Sekarang 15.40. Kita istirahat 20 menit untuk sholat asar yang muslim. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan paparan dari yang lain. Terima kasih. Pak Andi, siap.